Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil sekalian di Zero Knowledge Podcast. Nah, akhirnya kemarin 2021 NFL Draft udah selesai. Akhirnya juga live stage ya, gak kayak tahun kemarin yang di basementnya Roger Goodell. Dan setelah nonton live stage gitu, wah gila. Jadi gimana ya, nonton itu lebih, menurut gue nontonnya lebih semangat ya daripada tahun kemarin ya. Apalagi kan kemarin fansnya dibawa ya kan, terus juga kan syaratnya fully vaccinated. Pokoknya itu kemarin bahasa utamanya NFL Draft tuh fully vaccinated. Nah, iya, full vaksin. War room timnya aja tulisannya misalnya ini 49ers draft room, atasnya fully vaccinated. Iya, terus betul. Fans ada yang protokol itu penting soalnya. Iya, kan biar ngebuktiin kalau mereka udah vaksinasi ya 2 kali ya, 2 shot atau mungkin ada gue lupa kalau Amerika pakai apa. Nah, sama ini fans juga kalau diajak ke panggung ada ini ya stikernya, kalau nggak salah stikernya antara fan of the year atau nggak fully vaccinated. Nah, iya, betul. Jadi menurut gue kemarin NFL Draft kemarin seru sih, jauh lebih seru daripada tahun kemarin. Dan Setuju. semoga ya agak out dikit nggak apa, tapi semoga buat kalian yang belum vaksinasi buruan lah divaksin ya, buruan. Amin ya Allah, buruan saya ya. mau cepet-cepet vaksin. Iya, biar cepet-cepet selesai nih. Aduh, nih moga-moga aja NFL nanti mulai musim ini bisa ya, kalau nggak full capacity ya paling 50% atau 60% lah ya dari kapasitas, bisa bener. Nah, Bisa. jadi kita bakal nge-review draft kemarin bareng lagi sama Oka dan Nuha yang kemarin juga ikutan nonton bareng sama kita, yang kalian dapet link Zoom. Thank you banget yang udah nonton bareng kita di Zoom. Nah, jadi ya udah deh, kita langsung bahas aja 2001 NFL Draft Review. Ini ya, gue bikin 2 segmen aja ya. Jadi gue mau nanya nanti segmen pertama gue tanya ke kalian di first round siapa yang paling surprising pick, yang mengejutin picknya. Sama satu lagi best pick di first round, tapi itu ini ya, measurementnya yang best value gitu. Oke. Yang best value ya. Bisa kalau misalnya ditanya best pick pasti biasanya ya jawabannya Trevor. Ya iyalah, Trevor nomor 1. Itu mah gak usah ditanya lagi. Auto. Jadi gue tanyanya best picknya di first round berdasarkan ini ya, value ya. Nah, yang kedua kalian harus pilih 2 tim yang draftnya terbaik sama 2 tim yang draftnya terburuk di kemarin ya. Oke? Nah, oke, sip. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Kalau kemarin nonton itu ya, sofanya Roger Goodell. Sofa di bawah. Dipakai itu tahun lalu dipakai sampai 7 round tuh. Iya, gila, pegel juga sih Pak, berdiri terus ya. Nah, itu fansnya dibawa ke panggung, terus fansnya disuruh duduk ya di sofa, terus Roger Goodell ngumumin. Tapi ada juga sekali Roger Goodell duduk pas ngumumin Travis Etienne nih, yang picknya Jaguars. Nah, jadi top 2 ini banget ya, udah expected banget ya, udah sangat expected itu. Bahkan Adam Schefter aja bilang di Twitternya, sekarang udah pick 3 berarti draftnya beneran dimulai. Nah, sekarang Kak, dari first round ini siapa yang picknya paling ngejutin versi lo? Biar gak kelamaan. Ngejutin ya? Biar gak kelamaan. Gue sebenarnya ada beberapa yang gue ada di pikiran gue sih. Cuman yang salah satu yang mungkin lebih karena circumstances-nya dari tim lain itu adalah Detroit Lions yang bisa dapet Penny Sewell. Nah, ini gue mau nanya, gimana reaksi lu pas Bengals ambilnya Chase bukan Sewell? Itu isunya sebenarnya emang udah rada lama dan emang reportedly diminta sama Joe Burrow ya untuk draft Ja'Marr Chase. Yeah. Awalnya sebenarnya gue pun juga bilang lo masih harus benerin offensive line dan Penny Sewell adalah opsi terbaik buat lo. But setelah gue lihat lagi
Cincinnati Bengals as a team itu secara talent mereka sebenarnya nggak terlalu shaky banget in terms of dari talent ya offensive line-nya, karena mereka masih ada Jonah Williams yang kemarin itu sempat emang beberapa kali cedera dan masuk IR. Tapi mungkin secara evaluasinya dari Bengals, mereka mikir kalau Jonah Williams udah bisa sembuh, udah bisa balik lagi ke starting, dan ya draft Penei Sewell, ya mereka pasti bakal naruh dia di left tackle, dan itu berarti Jonah Williams nggak bakal kepake di situ. Dan mereka baru sign Riley Reef. Dari Riley Reef itu kalau nggak salah dia dari Vikings. Dari Vikings ya. Mereka ngambil Christian Darrisaw. Ya, Riley Reef dipasang jadi right tackle, dan mereka juga draft second round itu draft guard. So basically mereka sebenarnya udah punya core, tapi belum benar-benar pakem. Jadi Penei Sewell emang karena performa offensive line musim lalu yang jelek banget, makanya banyak yang bilang Penei Sewell itu adalah opsi paling bagus lo untuk bisa melindungi Joe Burrow loh. Cuman mungkin Joe Burrow merasa kalau chemistry antara QB sama wide receiver mungkin lebih penting dibandingkan sama offensive line. Jadi makanya dia milih sohibnya di LSU, Ja'Marr Chase, mantan best receiver di college, kita di awardnya. Dan ya Ja'Marr Chase emang receiver nomor 1 lah kalau di board dimanapun lah, di board manapun di setiap scout. In terms of talent, in terms of performance-nya, walaupun dia sempat opt-out, tapi dibandingkan Jalen Waddle sama Devontae Smith, dia sedikit satu tier di atasnya mereka berdua. Oke. Nah, ini juga BTW first round ini draft reuni ya. Ja'Marr Chase sama Joe Burrow. Banyak yang reuni. Iya, Devontae Smith sama Jalen Hurts, ya kan? Terus Jaguars juga draft Trevor Lawrence sama Lawrence sama Etienne. Terus sama satu lagi Jalen Waddle sama Tua ya. Iya, Waddle sama Tua. Draft reuni semua nih. Nah, tadi lu ini ya kayak milihnya Penei Sewell yang dari Lions ya. Itu juga kalau lihat dari videonya GM-nya semangat banget ya ambil Lions ya, sampai mukul-mukul meja. Iya, best talent available. Iya sih. Ya kenapa gak lu ambil itu? Iya. Nah, tapi gue mau nanya, ini kan Lions kan mantan QB-nya Noah nih, Goff. Kalau Goff masih nggak bisa manfaatin Sewell nih, menurut lu gimana nasib Goff nih di Lions? Dapat Sewell loh. Menurut gue Goff tahun itu break it or make it ya. Karena ya maksudnya ini tahun pembuktian lu di Detroit, di tahun pembuktian lu layak nggak sih sebenarnya di draft nomor 1 tahun 2016 gitu. Apalagi lu juga udah dikasih the best protector in 2021 draft class gitu, Penei Sewell. Walaupun sebenarnya itu juga sebenarnya nggak akan ngaruh banyak juga maksudnya nggak akan ngaruh terlalu banyak ke value yang Goff itu sendiri. Cuman ya Lions dapat offensive tackle yang best talent di 2021 kelas ya, menurut gue udah menjadi membuat Lions sendiri. Dan sebenarnya kan draft pick-nya Lions itu nggak bisa dibilang bagus banget, enggak. Cuman menurut gue fit to the hole, mereka benar-benar ngisi hole-nya. Di round 1 mereka ngedraft Penei Sewell, terus di round 2 mereka kan drafting defensive tackle juga, Levi Onwuzurike. Dan itu menurut gue bagus. Dan mereka menurut gue dapat steal dari wide receiver. Mereka drafting Amon-Ra St. Brown. Iya, Amon-Ra tuh. Iya. Jadi mereka ya udah bisa dibilang udah addressing apa yang harus mereka ambil, yaitu wide receiver. Jadi ya menurut gue udah oke sih. Lions. Dewa Matahari ke Lions. Yoi. Betul, nama adenya Osiris. Iya, Osiris. Buset. Kakaknya Equanimous di Packers. Buset, nah, bapaknya obsesi banget sama Mesir ya. Wibu Mesir. Wibu Mesir ya, punya tes secara nama. Nah, kalau lu versi lu siapa? Pick paling mengejutkan di first round kemarin? Gua ada 2 sih sebenarnya pick yang mengejutkan. Tapi gua lebih pengen sebut ini Alex Leatherwood pick 17 oleh Ravens. Ini ntar ya sebelum lanjut, ini emang ya Mike Mayock ini emang terkenal
mind blown pick ya dari tahun-tahun kemarin ya. Aneh-aneh selalu pikir. Aneh-aneh. Iya. Nah, kalau menurut lu Alex Leatherwood gimana? Apakah terlalu rich? Nah, ini mungkin kalau misalnya baru dengerin mungkin bingung ya. Ini maksudnya rich itu projected-nya di bawah tapi diambilnya terlalu cepet gitu. Itu namanya rich. Nah, kalau menurut lu gimana? Apakah terlalu rich apa gimana? Kalau Alex Leatherwood itu salah satu first round draft yang reach-nya cukup jauh ya. Seharusnya dia tuh kalau misalnya nggak reach diambil first round, dia tuh di round 2 tuh masih available sebenarnya. Iya. Dan technically yang the best talent available tuh masih ada loh, masih ada Christian Rizal, masih ada Tevin Jenkins. Tevin Jenkins juga masih ada gitu. Ada Tevin Jenkins drop di second round kan. Iya. Maksudnya lu masih ada guard tackle atau guard yang available, kenapa lu ngambil Alex Leatherwood? Dan di board draft kebanyakan analis gitu dia paling overall berapa sih? Nomor 40 atau 45, which is emang talentnya emang second round. Alex Leatherwood bagus. Gue suka waktu dia main di Alabama dia bagus, emang protector banget lah, dia run defense oke, pasti run blocking oke, passing blocking juga oke, cuman in term of talent dia terlalu jauh untuk kalau misalnya diambil ke first round. Menurut gue agak aneh aja. Dan juga di Leatherwood kan kalau di Alabama dia kan mainnya di left tackle, dan di Raiders sendiri itu udah ada Colton Miller di situ. Posisi left tackle di Raiders itu udah ada Colton Miller. Jadi most likely Leatherwood itu bahkan dipindah menjadi guard. Bahkan yang di Alabama pun dia mainnya tuh nggak banyak gitu, main di Alabama sebagai guard. Jadi makanya ini tuh picknya si Alex Leatherwood tuh menurut gue makin aneh. Yang bikin orang gagal kepala, ini ngapain sih lu drafting Alex Leatherwood gitu. Padahal mungkin proyeksi lu mainin dia pun juga nggak akan jadi left tackle karena udah ada Colton Miller di situ. Itu sih menurut gue. Something funny ya untuk Raiders, sorry gue potong dikit. Raiders ini punya 2 pick di first round sama second round, yang satu dianggap steal, satu lagi dianggap reach. Jadi yang nomor 17 yang first round itu emang dianggap reach untuk Alex Leatherwood, tapi di nomor 43 ini mereka dapat steal of the draft dengan dapat Trevor Moehrig. Jadi emang gue sempat melihat di Twitter ada yang bilang kalau misalkan mereka pick Trevor Moehrig di nomor 17 dan Alex Leatherwood di nomor 43, itu kayak mereka tetap dapat 2 pemain itu. Iya, tetap value. Bahkan menurut gua nggak akan dapat komentar yang aneh karena memang secara talent memang mereka berdua fitnya di situ. Si Trevor Moehrig di first round, Alex Leatherwood di second round. Cuma ini kebalik aja sih, emang aneh aja emang. Tapi nah, sebelum gua lanjut, lu semua kaget nggak sih di first round kemarin safety nggak ada yang diambil, dan Trevor Moehrig yang di projected first round itu ngedrop di second round dan akhirnya diambil sama Raiders? Gua sebenarnya nggak kaget juga karena memang secara talent safety selain Trevor Moehrig ya, itu pun juga nggak banyak yang terlalu oke. Bahkan yang safety yang pertama kali diambil Richie Grant ya? bukan Trevor Moehrig gitu. Richie Grant ya? Si Javon Holland. Oh, Javon Holland ya? Bukan, Richie Grant kedua ya? Richie Grant kedua. Oh iya, Javon Holland ya. Diambil safety itu Javon Holland yang diambil sama Dolphins. Tapi kan ada isunya juga kalau ternyata Trevor Moehrig kan kenapa bisa drop sejauh itu karena dia ada back injury. Jadi ketika Pro Day itu dia pakai tape, pakai kayak plaster itu di belakang punggungnya, dan itu tuh para scout itu ngelihat itu, ngenotis itu kalau misalnya si Trevor Moehrig itu punya injury di situ. Jadi makanya dropnya dia bisa sejauh itu. Karena scoutnya kayak, oh nih kayaknya bakal jadi isu nih. Karena dia punya sejarah, punya back historic cedera punggung, makanya dia bisa drop ke second round. Oke. Nah, next, best pick di first round siapa? Best pick-nya ini gimana nih? Soalnya menurut gue yang bisa di value sebagai best pick banyak ya. Maksudnya in terms of need of the team. Dan gue ngelihat value the best pick itu nggak cuma ngeliat dari tim ini tuh nggak cuma tim ini tuh buat addressing the issue of the whole the team tuh nggak cuma dari draft pick doang. Bahkan gue juga ngeliat dari gimana mereka bergerak di off season. Jadi best value gue salah satunya adalah Chargers. Pokoknya ini sorry, gue potong dikit. Pokoknya best pick-nya ini ya
berdasarkan value ya, jangan ya Trevor kalau misalnya itu pasti Trevor tapi ini value. Iya, kalau misalnya dilihat dari value, gue sebenarnya bukan tadi gue sempat mau bilang apa? Gue tadi sempat mau itu gue lupa sih tadi gue ngomong apa. Oh ya, gue mau ngomong Chargers. Cuman setelah gue lihat lagi, gue ngeliat off season, ternyata Browns jauh lebih bagus untuk value pick kali ini. Di first round Browns ambil Greg Newsome. Ya? Ya. Yeah. Kenapa lu pilih Greg Newsome buat best value-nya di first round? Karena gue ngelihat dari off seasonnya sendiri, maksudnya menurut gue untuk addressing untuk mengisi kekurangan di tim gitu, di tim NFL, lu nggak cuma bisa ngandalin pemain muda aja, nggak bisa ngandelin rookie aja, lu harus butuh veteran, lu harus butuh pemain yang berpengalaman di situ. Nah, Cleveland Browns kan nggak baru sih, mereka benar-benar ngisi spot kekurangan di defense mereka, Jadeveon Clowney juga, terus juga Troy Hill dari Los Angeles Rams sama John Johnson. Itu dua orang itu benar-benar bagus di Rams tahun lalu. Nah, Browns dapat edition yang benar-benar bagus. Dan juga di draft kali ini di first round mereka ngambil Greg Newsome second. Dan itu emang talentnya bagus. Arguably dia ya one the top 5 lah, salah satu di top 5-nya corner. Dan di second round mereka dapat steal juga Jeremiah Owusu-Koramoah. Iya tuh, Jok turun banget ya. Linebacker. Iya, Jok turun banget ya. Benar-benar jatuh. Dia tuh jatuhnya karena ini. Karena ini kemarin dibilang sama Adam Schefter masalah jantung. Hurt ya. Iya masalah jantung. Hurt pokoknya. Makanya bisa drop sampai sejauh itu. Tapi maksudnya dengan mereka drafting Greg Newsome, kok masalah corner mereka yang sebenarnya tahun lalu tuh nggak bisa dibilang jelek ya, corner mereka sebenarnya oke, but at some point mereka juga masih ada minor issue, dan Greg Newsome dia shutdown corner yang bisa dibilang oke dan menurut gua bisa langsung main di day one as a starter. Jadi benar-benar additional value yang bagus, dan juga kan opsi mereka juga signing di pemain defense yang udah terjamin kualitasnya lah. Jadi ya big value-nya. Jadinya menambah value si Greg Newsome di draft sama Browns di first round tuh jadi semakin gede. Karena mereka benar-benar addressing the issue in their defense. Oke. Nah, Kak, lo siapa? Best value pick di first round kemarin? Best value pick buat gua akan ke Indianapolis Colts yang draft Kwity Paye. Kwity Paye ya? Iya. Kenapa Kwity Paye? Karena Colts nggak perlu trade up buat dapetin Kwity Paye yang sebenarnya proyeknya dia mid first round, jadi di belasan gitu picknya. Dan mereka baru kehilangan Justin Houston di free agents, dan mereka juga kehilangan ini ya, siapa sih yang defensive end-nya satu lagi? Denico Autry, yes. Dan mereka bisa dapet Kwity Paye yang in terms of talent dia mungkin bisa dibilang best defensive end di kelasnya sekarang. Untuk Kwity Paye. Basically Colts ini kehilangan Justin Houston dan mereka nge-draft Justin Houston. Replacementnya udah pas ya? Size-nya tuh mereka hampir sama. Mereka build-nya juga mirip-mirip, tingginya juga hampir sama. Mungkin Kwity Paye dia lebih sering main di line of scrimmage dibandingkan sama Justin Houston yang dia sebenarnya itu outside linebacker 3-4. Dan Kwity Paye musim lalu main di Michigan tuh cuma 4 game karena emang pas Big Ten itu kan kepengaruh COVID, jadi mereka cuma beberapa game doang mainnya. But still making 2 sacks, dan tahun sebelumnya dia bikin 6,5 sacks dan 12,5 tackle for loss. Dan dia juga termasuk defensive end yang salah satu yang paling atletis juga di kelasnya. Jadi dapat defensive end sekelas itu di posisi 21 tuh itu one of the best value sih. Sebenarnya gue ada kepikiran buat milih picknya Chicago Bears. Justin Fields. But
setelah gue pikir Justin Fields mungkin nggak akan langsung start di day one ya. Iya. Karena mungkin mereka bakal nyerahin ke Andy Dalton atau Nick Foles dulu sebelum mereka benar-benar ngasih reign-nya ke Justin Fields. So Bears fans mungkin bersabar dikit aja, sedikit sabar dengan gamenya Andy Dalton ataupun Nick Foles sebelum kalian bisa dapat talenta like Justin Fields bisa main lagi untuk pertama kalinya di Soldier Fields. Best value Colts menurut gue adalah yang paling dapat best value dari mereka. Pretty pay ya. Nah, sebelum gue lanjut ke best sama worst to team draft, kemarin pas gue mau bahas yang tadi, pas Bears trade up buat ambil Justin Fields, kan pasti langsung ada PTSD ya. PTSD 2017 kemarin. Yang lagi-lagi trade up. Iya, nah lagi trade up tapi ambil Justin Fields. Nah, menurut lu gimana, Kak? Apakah Justin Fields adalah jawaban QB Bears yang selalu dicari-cari, yang beneran who is the real QB of Chicago Bears gitu? Karena kan kalau dulu kan Jim McMahon juga menang juga karena dibantu defense kan. Iya. Nah, jadi apakah Justin Fields jawabannya gitu? Walaupun gak start di week pertama sih. Tapi gimana menurut lu? Ketakutannya mungkin dari Bears fan tuh ada dua. Pertama, Bears QB tuh kayak traditionally mereka nggak susah untuk sukses. Paling bagus ya paling Jay Cutler. Kedua ya ketakutan sama Ohio State QB itu juga agak bikin tim-tim sedikit menjauh dari Justin Fields yang sebelum tahun 2020 tuh dia didub as the second best prospect after Trevor Lawrence. Iya. Jadi mungkin ketakutannya dua ada di situ. Cuman Justin Fields ini menurut gue nggak sama kayak tahun dimana mereka trade up buat Trubisky ya, karena Trubisky itu it's a really big reach. Karena dia itu, gue masih inget di boardnya kebanyakan orang milih dia di late first round ataupun early second ya. Dan mereka draft Trubisky nomor 2 second overall dan trade up kayaknya 2 third round, 1 fourth round gitu untuk trade up satu posisi aja. Iya. Jadi kalau gue lihat Justin Fields ini juga kayak salah satu effort terakhir buat Ryan Pace, GM-nya Bears sama coach-nya Matt Nagy. Karena mereka juga udah di ujung tanduk juga. Mereka setelah musim 12-4-nya di 2018 mereka kayak super underperform walaupun musim lalu masuk playoff. Iya. Dan ini kayak satu lagi effort mereka, kita punya core, kita mungkin bisa salvage defense-nya Bears ini dari musim-musim sebelumnya dan kita bisa masukin Justin Fields yang secara talent mungkin second best after ini Trevor mungkin. Iya. Dan ya ini salah satu effort juga buat GM buat nggak hilang muka aja. Kayak gue bisa punya QB baru nih. Ini bisa bikin ada optimistis baru di Chicago. Jadi ya kita lihat aja sih. Oke. Nah, jadi sebelum gue lanjut ke yang segmen kedua, gue mau recap semua first round. Gue baca pelan-pelan ya. Pick pertama Jaguars, Trevor Lawrence. Pick kedua Jets, Zach Wilson. Pick ketiga 49ers, Trey Lance. Berarti udah keberapa nih ya? 3 pick awal QB. Udah berapa kali? Gue lupa. Terakhir kapan ya? 3 kali. 1999. Oh iya. Ya. Pick 4 Kyle Pitts. Wah, ini Kyle Pitts kayaknya bakal naruh standar baru tight end kalau misalnya mainnya bagus ya. Dia ambil keempat loh sama Falcons. Pick 5 Bengals, Jamar Chase. Reuni sama Joe Burrow. Pick 6 Dolphins, Jalen Waddle. Reuni sama Tua. Pick 7 Lions, Penny Sewell. Pick 8 Panthers, JC Horn. Pick 9 Denver Broncos, Surtain. Dan pick 10 ini yang mungkin sangat jarang terjadi ya. Rival saling trade. Dallas sama Eagles loh. Eagles naik ambil picknya Dallas buat ambil
Devonta Smith reuni sama Jalen Hurts. Hah? Pick 11 Bears trade sama Giants ya buat ambil Justin Fields. Pick 12 Cowboys ambil Micah Parsons. Terus pick 13 Chargers ambil Rashawn Slater. Pick 14 ini Jets nge-trade ya? Iya, trade up. Trade sama Vikings ambil Elijah Vera Tucker. Pick 15 gue mau bahas sedikit. Apakah Mac Jones the future QB of Patriots? No aja no. Gimana no? Mac Jones. Ayo lo. Melihat dari talentnya Mac Jones sendiri ya gua rasa Mac Jones will really fit to the systemnya Patriots ya, karena kayaknya memang digadang-gadang Mac Jones tuh bakal menjadi ya banyak kan kayak meme atau apa segala macam di internet itu yang jalannya dia cuma ya, pokoknya udah banyak kayak pada Mac Jones sama Bill Belichick, terus kayak Tom Brady zaman draft yang kurus, kalau si Mac Jones kayak perutnya ngebundar gitu kan, bunder banget terus lagi sampai rokok gitu, sampai langsung bukan rokok sih, sorry itu sigar gitu. Sigar. But emang sih si Mac Jones itu dia punya akurasi, arm talentnya juga bagus, dan dia menurut gue pure leader lah, pure leader banget as a quarterback. Itu udah dia tunjukin selama dia main di Alabama tahun lalu yang sampai Alabama dapat national champion, dan gue rasa Josh McDaniel bakal happy banget kalau misalnya si Mac Jones ini bakal menjadi their next quarterback for many years to come. Cuman kita jangan terlalu berharap dulu Mac Jones tuh bakal langsung fit into the system gitu, karena mereka masih punya Cam Newton. Oh iya. Cam Newton juga masih sebenarnya nggak bisa dibilang jelek untuk musim lalu. Walaupun emang levelnya dia ketika Super Bowl MVP mungkin udah nggak di situ lagi levelnya. Maksudnya dia udah menjadi ya an average quarterback aja. Tapi Cam Newton masih decent kok. Maksudnya bisa Patriots still can rely to him gitu. Masih punya masalah, apalagi kan dia masih punya ability untuk run the game. Itu salah satu play game Patriots yang nggak dipunyai sama berpuluh-puluh tahun sama Tom Brady gitu. Si Cam Newton punya running game yang bagus lah, masih bagus kok running play-nya si Cam Newton. Jadi gue rasa additional Mac Jones tuh semakin tinggi karena orang tuh nggak akan banyak berekspektasi Mac Jones tuh bakal bakal main di starter gitu di tahun pertama. Jadi Mac Jones bisa sit and learn, atau mungkin dimainin paling ketika ya udah masuk pick 11, pick 12 gitu. Atau mungkin misalnya ketika Cam Newton tiba-tiba cedera, nah itu Mac Jones sudah bisa dimainin tuh. Jadi ya, gue rasa value-nya bagus, fit to the systemnya oke. Jadi ya, itu juga ada kayak ada punya koneksi antara Alabama sama Patriots gitu kan, karena ya dalam tanda kutip Bill Belichick dan Nick Saban ya teman dekat lah, jadi ya value-nya bagus sih emang Mac Jones di 15. Oke. Dan juga Patriots gak perlu trade up buat Mac Jones. Itu ya untung aja. Aja. Padahal tadinya udah pada ini ya di mocknya ininya Panthers ambil QB, Panthers ambil ternyata Penesiul masih nggak diambil sama Bengals, ya udah ambil lah. Nah, oke lanjut ya. Pick 16 Cardinals ambil Zaven Collins. Pick 17 yang tadi dibilangnya terlalu rich ya, Raiders ambil Alex Leatherwood. Pick 18 Dolphins ambil Jalen Phillips. Pick 19 WFT ambil Jamin Davis. Rich gak nih? Coba quick deh, rich gak? A bit rich ya. Agak rich kalau menurut Agak rich ya. Oke. Pick 20 Giants ini nge-trade sama itu ya, hasil trade sama Bears ambilnya Kadarius Toney. Pick 21 Colts ambil Kwity Paye. Pick 22 Titans ambil Caleb Farley. Pick 23 Vikings ambil Deriso. Pick 24 Steelers ambil Najee Harris. Yes. Pick 25 Jaguars ambil Travis Etienne. Reuni sama Trevor. Pick 26 nggak reuni sih, itu hitungannya balikan lagi. Balikan lagi ya? Oh iya balikan lagi. Iya bener juga ya. Nah, pick 26 Browns ambil Greg Newsome the second. Pick 27 Ravens akhirnya ngasih WR ke Lamar Jackson, ambil Rashad Bateman. Pick 28 ini yang mungkin Vincent ini siapa sih? Ngambil Peyton Turner, rich banget. Ini rich juga sih, rich banget ini. Rich banget. Nah, lagi. Terus pick 29 Packers ya. Packers.
emang nih ada apa ya Jim sama Rodgers ya? Ini first round-nya aja ambilnya cornerback loh, bukan wide receiver loh. Eric Stokes. Banyak komen lah, saya nggak mau komentar. Saya juga tidak mau komen, saya cuma mau panas-panasin aja. Jangan kesel dong Cis. Jangan emosi dong. Udah pada panas itu pas pick. Aduh, nah itu Gar Rodgers ada fotonya dia lagi ke ini ya, ke apa? Kentucky Derby. Kompetisi berkuda ya, udah bodo amat lah, gue biarin aja lah. Pick 30 Bills ambil Gregory Rousseau. Pick 31 Ravens ambil Odave Owe. Nih Jason Owe. Oh, Jason Owe ya. Oh ya, Odave ininya, nama ininya. Sama pick terakhir Buccaneers ambil Joe Tryon. Oke, nah itu first round. Nah, sekarang dua tim yang overall draft pick-nya terbaik kemarin pas 2021 draft. Siapa? Terbaik, salah satunya gue pilih Jaguars. Iya, karena Jaguars benar-benar kayak mereka tahu harus ngambil siapa. Dan karena coachnya juga baru ya, Urban Meyer juga, dia juga baru keluar dari college football, jadi knowledge dia tentang pemain-pemain di knowledge football pun masih terbilang cukup tinggi. Jadi si Urban Meyer tahu harus filling the spot di mana, dan Jaguars pun juga kita pun tidak akan berekspektasi langsung kalau Jaguars tuh bakal langsung menjadi tim yang bagus, enggak sih. Gue gak akan berekspektasi gitu. Maksudnya dengan si Urban Meyer ini bisa ngambil draft yang bagus-bagus gitu. Bahkan bisa ngambil Trevor Lawrence sama Travis Etienne di first round. Terus di second round juga mereka ngambil Tyson Campbell. Bahkan juga mereka ngambil Walker Little di second round, dan itu memang benar-benar filling the hole, kalau benar-benar diisi kekurangannya si Jaguars gitu. Dan apalagi weapon-weaponnya si Trevor Lawrence pun juga semakin banyak gitu, dan semakin bagus. Ada Marvin Jones juga yang dari Lions di free agent gitu. Terus juga Carlos Hyde, dan mereka masih punya Laviska Shenault sama James Robinson yang menurut gue dua orang ini bakal menjadi core-nya offensive Jaguars gitu. Dengan di draftnya si Travis Etienne sama masih ada James Robinson, gue rasa mereka akan memainkan sistem yang ya run heavy sih menurut gue ya. Kayaknya sebenarnya bakal run heavy, dan mainnya running back by committee. Jadi 3 atau 2 running back bakal dimainin secara bersamaan gitu sih. Tapi kalau dari semua picknya Jaguars kecuali first round ya. Iya. Karena kalau first round pasti punya Trevor. Siapa pick paling favorit lo? Ini kan gua recap dikit ya. Jaguars ambil Trevor Lawrence, Travis Etienne, Tyson Campbell cornerback, Walker Little offensive tackle, Andre Cisco safety, Jay Tufele defensive tackle, Jordan Smith defensive end, Luke Farrell tight end, sama Jalen Camp wide receiver. Nah, lu siapa favorit lo? Itu favorit gue masih Tyson Campbell. Kenapa tuh? Iya, karena si Tyson Campbell bakal nemenin si Jay Anderson tahun lalu. Oh iya, si Jay Anderson ya. Maksudnya draft 2020 tahun lalu, dan si Jay Anderson this not bad, dia nggak bisa dibilang jelek karena memang defense-nya as a whole team memang Jaguars memang jelek banget tahun lalu, dan si Jay Anderson memang masih oke lah, dan Tyson Campbell bisa buat menjadi CB2-nya si Jaguars menurut gue. Dan secara talent memang dia memang nggak reach ataupun nggak steal, memang pas aja memang di nomor 32. Jadi ya menurut gue Tyson Campbell bisa menjadi favorit gue karena memang filling the hole, menurut gue memang benar-benar ngisi spotnya. Kalau secara argumen juga Jaguars kan kemarin baru sign Shaquille Griffin ya dari. Iya Shaquille Griffin. Karena jadi gue mikirnya tuh kayak mungkin salah satu di antara Griffin atau Henderson bakal dipindah jadi slot, sedangkan nanti Tyson Campbell sama satu lagi bakal dijadiin outside. Oke. So, ya kita lihat aja sih. Oke, nah. Terus satu lagi timnya siapa kalau Rono? Kalau gue satu lagi ya tidak lain dan bukan sih, gue suka banget how Chargers ya, gimana Chargers benar-benar ke value draft picknya. Sebenarnya ada 2 kandidat satu Chargers sama Vikings. Cuman ngelihat si Vikings drafting Kellen Mond ya di round ketiga, gue kayak kayaknya memang mereka masih mau addressing quarterback, jadi mereka masih punya isu di quarterback, entah itu dari kontraknya ke Cousins atau ke Cousins yang masih gimana gue nggak tahu. Jadi gue nggak anggap draftnya Clermont tuh agak sedikit aneh, walaupun sebenarnya mereka nggak butuh-butuh amat gitu untuk sekarang ya. Tapi makanya kenapa gue pilih Chargers, karena
Satu mereka drafting Rashawn Slater ya. Benar-benar itu ya Rashawn Slater benar-benar bisa menurut gue bakal bisa membuat OL Chargers tahun ini tuh yang dibilang udah bertahun-tahun tuh bad OL dengan nambahnya si Rashawn Slater plus mereka udah signing Colin Conley dari Packers. Itu benar-benar itu kayaknya OL mereka bakal jadi batu sih musim depan ya. Benar-benar bakal enak ya Herbert ya musim 2021 ya. Herbert asli benar-benar protect Justin Herbert banget. Iya. Udah nemu quarterback yang mereka mau dan second round mereka masih bisa dapat Asante Samuel Junior dong. Berarti itu pick favorit lo dari Chargers apa yang lain? Iya, pick favorit gue dari Chargers Asante Samuel itu si Asante Samuel Junior. Mereka masih bisa dapat Asante Samuel di second round itu gokil sih. Maksudnya mereka masih dari berbagai talentnya cornerback yang cukup banyak, mereka masih bisa dapat Asante Samuel. Yang menurut gue ya walaupun sebenarnya dia undersize ya, dia cuma 5'9" sih Asante Samuel, cuman in term of talent and ability dia nggak kalah sama yang lain gitu. Mungkin nanti di posisinya dia main di Chargers dia mungkin akan lebih banyak dimainkan sebagai slot karena untuk outside si Chargers sudah ada Chris Harris untuk yang ngejaga outside dan menurut gue sih si Asante Samuel bakal feeling buat slot untuk menjaga R2. Jadi menurut gue emang udah bagus lah sih mereka nge-pick Asante Samuel Junior. Oke, gue recap lagi. Chargers picknya Rashawn Slater, Asante Samuel Jr. cornerback, Josh Palmer wide receiver, Trey McKitty tight end, Chris Rumph II defensive end, Brandon James offensive tackle, Nick Niemann linebacker, Larry Rountree III running back sama Mark Webb safety. Nah, kalau lu Kak, siapa Kak? 2 tim yang draft picknya terbaik kemarin. Yang pertama gue akan pilih sahabatnya Houston Texans ya, Miami Dolphin. Dolphin? Iya. Oh iya, sahabat itu ya, sahabat dekat ya, karena tret-tretan dulu ya. Kita punya koneksi kan. Iya. Kenapa Dolphin? Pertama dari 2 first round mereka draft semua need mereka draft receiver, mereka draft defensive end. Di round-round berikutnya juga mereka draftnya based on needs juga. Mereka draft safety, draft tackle, draft tight end. Yang tight end mereka draftnya juga selain Gesicki tuh nggak ada yang bisa ngimbangin load-nya Gesicki. Iya. Gue suka banget dengan picknya Hunter Long itu. Sama juga mereka draft Liam Eichenberg juga great. Liam Eichenberg. Ya, left tackle. Dan mereka address itu karena musim lalu mereka emang struggle banget dalam defending the edge. Jadi left tackle mereka emang harus diaddress banget. Jalen Waddle dan Jalen Phillips, dua-duanya Jalen lah. Jalen. Ya. Jalen Waddle, satu dia udah punya chemistry dengan Tua dan emang mereka butuh route runner sekelas Jalen Waddle. Karena satu lagi route runner terbaik di draft class ini ya Jamarcus sudah dipilih di sebelumnya. Jadi mereka pilih yang lebih proven, yang mungkin buat route runningnya lebih bagus, yaitu Jalen Waddle di antara 2 receiver Alabama. Dan Jalen Phillips ini juga mereka pick ini sebenarnya Jalen Phillips kan main di Miami ya, di Miami yang basically like cuman beberapa nggak jauh dari stadionnya Dolphins. Jadi mereka udah tahu Jalen Phillips ini 5-star recruit, punya concussion history, tapi secara upside dia mungkin salah satu yang paling bagus buat edge rusher di 2021 draft ini. Jadi mereka pilih untuk take risk dan mereka pasti udah scout sejak lama juga. Jadi mereka confident dengan Jalen Phillips sebagai sebenarnya dia rada twinner gitu sih. Jadi dia bisa main di defensive end atau bisa main di outside linebacker. Dan dia punya speed, dia punya athleticism. Satu concernnya ya tadi yang gue bilang, dia punya concussion history. Jadi Dolphins dengan pick yang banyak kemarin dan mereka berhasil dapat 2 first round dari 49ers setelah trade down, itu
dan masih dapat value kayak gini, itu salah satu best move di off season sih. Oke. Pick favorit lo siapa? Nih kalau gue rekap ya. Dolphins sampai Jalen Waddle. Nih gue baru loh. Nih 3 pick awalnya Dolphins depannya JJJ. Jalen Waddle, Jalen Phillips, terus Javon Holland safety, terus Liam Eichenberg offensive tackle, Hunter Long tight end, Larnell Coleman offensive tackle, Garrett Dokes running back. Nah, lu siapa favorit lo? Yang gue pilih mungkin nggak flashy ya, karena bukan kayak skill player ataupun dari defensive side of the ball. Gue akan pilih Liam Eichenberg. Kenapa? Eichenberg, dia musim lalu dapat first team All ACC. Dia main di Notre Dame dan Jacobs Blocking Award juga. Jadi salah satu offensive tackle prospect yang highly regarded lah, dan mereka bisa dapat di round 2. Iya. Great values. Oke. Liam Eichenberg ya. Oke. Nah, sekarang Kak satu lagi timnya. Satu lagi siapa? Gue kan pilih Cleveland Browns. Nah, kenapa Browns? Kayaknya tadi juga banyak dibahas sama Nuha juga. Dengan mereka draft Greg Newsome di first round, mereka draft Jeremiah Owusu-Koramoah di second round. Itu emang satu effort buat Browns buat nge-rebuild defense mereka yang musim lalu di beberapa match emang nggak bisa ngimbangin effort offense-nya mereka. Jadi mereka udah retool the entire defense, dan tadi udah dibilang juga mereka sign Jadeveon Clowney, mantan gue, terus habis itu Troy Hill, John Johnson juga ya, dan mereka draft 2 posisi in needs juga, cornerback mereka buat masangin ke Denzel Ward, sama mereka draft defensive linebacker, karena linebacker mereka juga mungkin cuman yang gue bisa lihat musim lalu cuman Sione Takitaki aja yang bisa kelihatan, dan mereka mainnya 4-3 kalau nggak salah. Jadi mereka butuh 3 linebacker gitu. Dan Jeremiah Owusu-Koramoah ini juga salah satu inside linebacker prospek yang paling bagus di draft ini, yang sempat drop karena masalah jantungnya tadi ya. Jadi selain Greg Newsome sama Jock ini juga mereka draft Anthony Schwartz sama James Hudson, dan mereka di 6th round juga ngambil Demetric Felton as a running back / wide receiver. Itu juga salah satu one of the good pick juga. Jadi mereka address the needs dan dapat talent yang sesuai dengan mereka, bahkan mungkin lebih kalau dilihat dari draft pick mereka tuh. Iya, oke. Browns, Greg Newsome, Jeremiah Owusu-Koramoah, terus Anthony Schwartz wide receiver, James Hudson offensive tackle, Tommy Togiai defensive tackle, Tony Fields the second linebacker, Richard LeCounte safety, sama Demetric Felton wide receiver. Nah, favorite pick apa, Kak? Pastinya Jeremiah Owusu-Koramoah. Iya. Karena emang needs dan talentnya itu emang salah satu yang paling bagus untuk inside linebacker. Oke. Nah, 2 tim yang picknya paling jelek di draft kemarin siapa? Ya jelas yang punya 3 pick doang lah. Aduh, Seattle. Aduh, 3 pick doang loh. Pick cuma 3. Lo basically 2021 nih. Bakal di war room, GM sama front office Seahawks tuh literally cuma bakar-bakar aja sih, mungkin sambil bakar-bakar sambil ngopi gitu ya. Udah second round nih, yuk baru kita ngedraft yuk gitu. Dan harusnya kan mereka ngedraft OL ya, maksudnya OL mereka tuh such a mess, ancur banget. Iya. Tapi kenapa lu di second round ngambilnya malah wide receiver gitu loh, duain Eskridge. Itu kan maksudnya ya oke lah, akhirnya mereka maksudnya mereka ngedraft OL di 6th round. Mereka ngedraft Stone Forster gitu. Ya emang dia bagus itu, dia punya size ya. Dia 6'8" gitu. 6'8", 319 pound.
ya itu emang menurut gue emang feel the needs gitu buat OL. Bahkan menurut gue dia bakal bisa main earlier than expected gitu. Dia mungkin bakal bisa menjadi starting day one nemenin Damian Lewis. Cuman kenapa lu nggak ngambil OL lebih dulu aja sih? OL di second round tuh banyak banget yang bagus, masih ada bahkan kalau nggak salah Samuel Cosmi itu belum diambil, terus juga Creed Humphrey belum diambil. Sorry, Cosmi udah diambil sebelum picknya Seahawks. Sebelum Seahawks. Sebenarnya ada satu yang harusnya mereka bisa pilih, yaitu Creed Humphrey yang sekarang yang dipick sama Chiefs. Creed Humphrey diambil, belum diambil. Men, menurut gue D sih itu. Seahawks tuh maksudnya pick lu cuma 3, lu juga emang lu opsinya nggak bisa banyak di draft kali ini gitu. Cuman ya lu drafting yang lu bener-bener butuh kayak gue ngambil receiver lagi, Dwayne Eskridge gitu. Walaupun sebenarnya Eskridge he's not bad gitu. Dia ya oke as a talent gitu. Cuman ya ini resiko dari dia ngambil Jamal Adams sih. Itu sih ya trade off-nya dari ngambil Jamal Adams si Blitzman itu ya lu nggak punya first round pick sampai besok, sampai tahun depan. Ya masih mending Rams lah, walaupun second round-nya, walaupun first round nggak punya sampai 2023, cuma timnya kan bagus gitu. Aduh. Tapi kalau satu lagi tim yang picknya jelek kemarin siapa? Ya tidak lain dan tidak bukan Houston Texans sih. Houston Texans? Iya. Kenapa Texans? Ya maksudnya lu sampai nggak punya Texans sampai nggak punya first sama second round gitu. Itu ya maksudnya trade off dari lu trading, maksudnya lu dari ngambil Laramie Tunsil sama Kenny Stills itu emang dari sih. Maksudnya imbasnya kan ya ke tahun ini gitu, dan juga ya agak aneh sih, maksudnya emang situasi quarterback situation di Houston tuh memang sangat gak jelas ya. Terlepas dari Deshaun Watson masih punya isu di criminal isu pas segala macam, lu drafting Davis Mills quarterback, walaupun sebenarnya ya itu kayak menjadi sebuah insurance lah, ini kayak jaminan gitu kalau misalnya Deshaun Watson nggak main gitu, benar-benar nggak main tahun ini, lu bisa langsung pakai si Davis Mills gitu. Mungkin nanti Oka bisa nge-value ya gimana Texans drafting si nggak cuma quarterback aja, masih as a whole gitu. Tapi ya memang karena resiko nggak punya banyak draft capital gitu. Tapi gue suka sih maksudnya akhirnya si Houston Texans tuh ngedraft Brevin Jordan ya di 5th round gitu. Dia punya talentnya dia punya. Walaupun menurut gue dia agak terlalu bawah sih, maksudnya dia agak still menurut gue di 5th round gitu. Harusnya dia masih bisa di 3rd round atau 4th round gitu si Brevin Jordan, karena Brevin Jordan pun gue picknya kalau sebagai top 5 tight end gue tuh juga cukup tinggi gitu. Nomor 3 di bawahnya Pat Fairmouth sama Kyle Pitts. Secara talent Brevin Jordan menurut gue bagus. Tapi sebenarnya gue suka dengan Davis Mills, mereka drafting Davis Mills sama Brevin Jordan. Cuman karena memang kenapa gue bilang draftnya jelek, karena mungkin lack of draft capital aja sih. Harusnya mereka bisa punya lebih banyak lagi gitu sih. Oke. Nah, karena Texans gue langsung kakak, lu kaget nggak pas Davis Mills diambil sama Texans? Kaget sih lumayan ya, karena satu kita walaupun Watson emang pengen cabut, cuman quarterback bukan kayak the biggest buat kita. Jadi karena kita kan udah nge-sign Tyrod Taylor, terus Ryan Finley, ya mungkin mereka mau coba keep it in 3 QB rooms aja. Dan ini juga emang kayak kata Nuha tadi, ini jadi assurance buat mereka kalau misalkan Watson emang benar-benar gak mau join lagi di Texans, ya kita udah ada QB room yang pasti. Tapi gue selain Brevin Jordan yang gue suka picknya, gue juga suka pick Nico Collins ya. Karena kita butuh banget big body receiver gitu yang badannya gede. Ya kita receiver cuma punya Brandon Cooks, Randall Cobb, terus Dante Moncrief nggak tahu suka sering cedera juga. Kiki Kuti juga nggak konsisten, dan badannya juga nggak segede Nico Collins yang itu 6'3", 6'4" gitu. Jadi badannya gede ya. Jadi kita punya receiver yang bisa dijadiin vertical threat kayak Nico Collins, lalu juga Brevin Jordan juga jadi opsi juga.
mungkin pick Davis Mills itu gue sempat mikirnya kita lebih mau address ke guard ya. Gue sempat harapnya kita milihnya White Davis dari Ohio State. Ohio State. Iya, White Davis. Ohio State. Ya, nggak kepilih. Mungkin karena pikirannya karena kita pasti bakal kehilangan Watson, ya udahlah kita pilih quarterback buat assurance aja. Kalau misalkan kita nggak bisa work dengan Watson untuk new deal ataupun kayak kita nggak bisa reconcile, kita punya QB di room itu udah ada 3 lah, itu udah ada dapet lah. Oke. Nah, langsung aja lanjut Kak. 2 tim yang picknya paling jelek di draft kemarin. Tim lu sendiri nggak apa-apa, boleh. Coba kalau lu versi lu tapi. Dengan capital yang dikit tadi, sebenarnya gue pun nggak kecewa banget sih sama picknya. Jadi gue nggak akan pilih Texans. Gue cuma 5 pick. Masalahnya ada lagi tim yang lagi-lagi mereka nge-reach pemain yang bahkan nggak fansnya sendiri pun nggak kenal, nggak tahu. Itu New Orleans Saints. Oh iya, New Orleans Saints emang tahun kemarin juga ambil Cesar Ruiz, Rich gak sih sebetulnya? Rich enggak cuman sih, bukan needs mereka. Mereka tuh offensive pun udah set. Iya, bukan needs yang ada. Nah, gimana kalau New Orleans Saints yang kemarin picknya? Gue nggak begitu suka sama pick yang Peyton Turner itu. Karena mereka mungkin bukan defensive end yang gue pikirin mungkin mereka bakal dapat di nomor 28. Masih ada main-main yang in terms of talent mungkin nggak tahu ya. Mungkin mereka lebih butuh kayak Christian Barmore, mereka bisa fill in buat defensive tackle, defensive end karena mereka pengen kayak regenerasi aja. Karena Cam Jordan itu udah umur 30-an ke atas. Lalu juga kayaknya mereka juga nggak mikir kalau Davenport ini nggak works buat mereka, Davenport. Dan mereka invest banyak banget waktu mereka ngedraft Davenport. Lalu juga mereka kehilangan Trey Hendrickson juga di free agency. Jadi mereka mikir, oke, kita draft defensive end aja deh. Tapi mungkin Peyton Turner bukan seseorang yang gue pikirin bakal mereka pilih. Jadi gue gak begitu suka sama Peyton Turner picks. Pete Werner juga secara linebacker mereka kayak sebenarnya masih ada main yang ini, masih ada main yang bisa fill in. Demario Davis masih main di high level banget. Zach Bond juga mereka mungkin bisa mikir untuk pakai lagi untuk masukin jadi starter setelah Alex Anzalone cabut. Tapi gue nggak yakin dengan Pete Werner sih. So overall, dan mereka juga draft QB lagi di nomor 133, Ian Book. Redeem. I don't know, gue nggak begitu Ian suka Book sih. Ya? Iya, Ian Book. Iya, kenapa menurut lu? Karena secara QB room mereka tuh udah penuh banget dengan Winston, Hill, terus mereka juga add Trevor Siemian juga di free agency. Ian Book bukan prioritas untuk mereka sih harusnya. Mereka sebenarnya bisa draft kayak wide receiver mungkin kayak siapa ya kalau nomor 133 itu. Wait, let me see. 33 itu nggak ada yang begitu bagus ya udah. QB Iris. Cuman ya QB ini emang agak questionable aja karena mereka udah punya QB yang set. Mereka tahu backup mereka siapa, mereka tahu starter nomor 1 sama nomor 2-nya udah ketahuan lah. Nomor 3-nya kayak mereka tuh nggak akan ngaruh juga ke 1 sama 2-nya. Jadi untuk apa mereka pick lagi untuk 4th QB mereka di tim mereka itu. Jadi not really good for me sih untuk draft tahun ini. Oke. Jadi Oka tadi milih Saints sama satu lagi? Wait. Satu lagi. Pick ke bawahnya lagi. Green Bay Packers. Green Bay Packers? Kenapa Packers?
Kan ambil Amari Rodgers buat Aaron Rodgers. Iya. Tapi siapa yang Erod yang bakal Erod satu lagi nggak tahu ya. Ini ya. At least ada Erod lah. R to R. Rodgers. Nah, tapi kenapa lu milih Packers? Satu pick yang gue nggak begitu suka adalah Eric Stokes ya. Karena lagi-lagi mereka nggak draft pemain yang mungkin bisa bantuin Rodgers buat di offense. Akhirnya mereka dapat Amari Rodgers itu good things banget sih. Cuman kayak mereka tuh bisa pilih receiver sooner gitu. Jadi Amari Rodgers bisa drop ke mereka tuh kayak suatu keajaiban yang turun ke mereka. Mungkin Aaron Rodgers sudah berdoa gitu, please drive me some receiver please. Jadi akhirnya mereka bisa dapat Amari Rodgers. Cuman Eric Stokes ini gue dia 48 dash-nya kencang sih, 4,25 masalah ya. Iya, speedy defensive back sih, ya speedy gitu. Dan dia main 4 tahun di Georgia dan dia first team all SEC. Cuman mereka masih bisa draft Eric Stokes. Eric Stokes itu dapet grade-nya tuh dia mid to late second round ya. Gue lihat, jadi agak rich kalau menurut gue. Dan mereka masih ada cornerback yang di board banyak orang tuh masih lebih tinggi dibandingkan Eric Stokes. Kayak Asante Samuel masih bisa. Tyson Campbell itu gue sempat lihat dia lebih tinggi dari Eric Stokes di draft boardnya ESPN. So ya emang agak ini aja sih, agak gimana gitu. Tapi nggak seburuk tahun lalu. Gimana mereka draft QB di first round. Gila. Itu slap in the face banget sih tahun-tahun itu. Gila. Ayo MVP, plak gitu. Jadi itu draft di NFL draft kemarin. Jadi itu gimana tim jagoan kalian? Apakah draft pick-nya sesuai sama kebutuhan tim kalian? Apa kalian suka atau nggak suka? Langsung aja tulis di komen dan nonton. Seperti biasa yang nonton jangan lupa subscribe, ke lonceng sampai subscribe. Biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama channel kita. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Dan gua baru ingat ini 2021 ini ya 50 year option. Gue baru nggak gue. Yeah. Jadi 50 year option ini yang nggak diambil salah satunya ada di tim gue Terrell Edmonds ya karena bagusnya kemarin. Yang nggak diambil itu 50 year-nya ini ya. Pokoknya ini top 20 pick tahun 2018 yang nggak diambil cuman Leighton Van Der Esch loh. Gila ya, berarti 2018 sebenarnya lumayan bagus ya. Oke. 2018 sebenarnya lumayan bagus ya. Iya, 2018 oke. Terus Leighton Van Der Esch, Billy Price di Bengals. Tadi Van Der Esch di Cowboys, Rashaan Evans di Titans, Hayden Hurst di Falcons, Rashard Penny di Seahawks, Terrell Edmonds di Steelers, Steven Bryan di Jaguars, Mike Hughes di Vikings, sama Sonny Michel di Patriots. Sonny Michel enggak ya? Sonny Michel enggak. Nah, jadi itu yang enggak diambil. Nah, buat pemain jagoan kalian yang 2008 yang draft 2018 yang diambil 50 year optionnya termasuk pemain favorit gue Minkah Fitzpatrick diambil, alhamdulillah. Nah, jadi congrats, berarti nanti di tahun 2021 ini gaji mereka guaranteed ya, fully ya. Ya, 2021 ya? Rookie pasti akan fully guaranteed. 2022 bukan 2022 ya? 2022 apa nih? 50 year optionnya 2018 berarti buat 2022 lah ya? 2022 ya? Kalau salah ya? Kan 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ya? Iya, 2022. Nah, ya berarti yang gak diambil 50 year-nya ya free agent. Kecuali kalau misalnya di 2021 mereka bisa buktiin mereka bagus. Karena kalau bisa bagus bisa dapat kontrak extension. Nah, berarti udah itu aja review draft 2021 kemarin. Berarti yang dengerin di audio only di Spotify jangan lupa follow biar kita upload dapat notifikasi. Thank you udah nonton dan selamat
buat dikit, May the 4th be with you karena ini rekamannya tanggal 4 Mei. May the 4th be with you. Thank you udah nonton. Stay tune di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.